This year, under Indonesia presidency of G20 in 2022, we raise the theme of recover together, recover stronger. Ya pemirsa, Menteri Keuangan sudah melaksanakan pertemuan dengan sejumlah gubernur bank sentral negara-negara G20 dilaksanakan pada pertengahan Juli lalu di Bali. Hal ini merupakan rangkaian acara menuju acara puncak KTT G20 yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Tapi yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas di hari ini adalah apa saja ya kesepakatan-kesepakatan yang dibahas dalam presidensi G20 jalur keuangan. Untuk itulah sudah bersama dengan saya Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio sekaligus Ketua 2 Koordinator Bidang Finance Track Presidensi G20 Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat semuanya. Caca juga sehat semuanya dengan seluruh pemirsa. Sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Mengingat bahwa pertemuan Presidensi G20 jalur keuangan sudah dilaksanakan dan di dalamnya ada Third FMCBG dan FCBD serta side event ini Pak. Sebagai Gubernur Bank Indonesia ini bagaimana Bapak memaknai event yang sudah kita laksanakan tersebut? Alhamdulillah, puji Tuhan, keketuaan Indonesia di dalam G20 tahun 2022 khususnya di jalur keuangan itu berhasil sukses. Semuanya ini tentu saja hasil kerja keras kita semua dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dari berbagai pihak dan juga dari masyarakat dan media yang mendukung kesuksesan ini. Sebagaimana diketahui, pertemuan ini di tengah kondisi global yang bergejolak, risiko-risiko stagflasi, juga ada perang di Ukraina dan juga kondisi pasar keuangan global. Alhamdulillah, puji Tuhan, satu, di keketuaan Indonesia di jalur keuangan kita berhasil menyampaikan suatu chair summary yang berisi dari 14 paragraf 12 kesepakatan. Sementara 2 memang terkait dengan perang dan juga pangan yang belum disepakati. 12 dari 14 paragraf itulah berisi kesepakatan. Alhamdulillah, ini keberhasilan kita bisa menghasilkan 12 dari 14 kesepakatan itu dan dikomunikasikan kepada publik. Yang kedua, kita juga menyelenggarakan satu minggu penuh dari tanggal 11 sampai 17 side event untuk mengkomunikasikan tidak hanya hasil-hasil dari G20 tapi juga menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam berbagai bidang, dalam reformasi struktural, dalam digital ekonomi keuangan, juga digital sistem pembayaran, dalam kita membangun sektor keuangan yang tangguh, demikian juga dalam inklusi keuangan dan juga menuju sustainable economic development. Dan inilah 2 keberhasilan kita. Satu adalah kesepakatan dalam pertemuan utama, main event, tapi juga mengkomunikasikan kepada seluruh Indonesia bahwa Indonesia telah maju dan juga berkolaborasi secara internasional untuk kemajuan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga global. Caca. Ya, Pak Gubernur, dari berbagai macam rangkaian dan juga pembahasan sekiranya menurut Pak Gubernur apa agenda yang paling penting dan juga memang paling sesuai dengan tupoksi dari Bank Sentral, Pak? Di dalam jalur keuangan ada 6 agenda penting. 5 diantaranya berkaitan tentu saja dengan kebijakan makro dan juga sektor keuangan dan juga berkaitan dengan Bank Sentral. Satu adalah bagaimana kita menggagas dan juga menyepakati koordinasi kebijakan makro secara internasional untuk bersama pulih, to recover together. Istilah teknisnya adalah exit policy. Bagaimana kebijakan makro, apakah fiskal, moneter, di dalam melakukan normalisasi, perlu dikalibrasi secara baik, perlu direncanakan secara baik, dan juga perlu dikomunikasikan secara baik. Sehingga tidak hanya bisa mengatasi ekonomi global, tapi juga meminimalkan dampaknya, khususnya kepada emerging market dan juga developing country. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi dampak dari pandemi terhadap kondisi sektorial, kondisi perusahaan, atau sering disebut luka memar, scarring effect.
bagaimana kita perlu melakukan reformasi struktural untuk membangun kembali sektor real perusahaan. Demikian juga untuk semakin memperkuat sektor keuangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kerjasama internasional dalam pembayaran antar negara. Digital sistem pembayaran cross border telah kita sepakati dan langkah-langkah tindak lanjut untuk kerjasama dalam sistem pembayaran secara digital untuk menuju sistem pembayaran yang cepat, murah, aman, dan handal. Yang keempat adalah berkaitan dengan inklusi ekonomi dan keuangan. Ini adalah salah satu leadership dari Indonesia bahwa sektor UMKM, sektor kemudian kemajuan ekonomi untuk kaum perempuan, kaum youth muda itu perlu kita terus dorong untuk sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baik sekarang maupun ke depan. Yang kelima adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan transisi secara baik untuk menuju sustainable economic development atau green economy. Bagaimana Indonesia juga melakukan suatu reformasi struktural, tidak hanya hilirisasi, tapi juga memasukkan faktor-faktor environment, green di dalam berbagai kegiatan pembangunan ekonomi. Itu 5 hal penting yang menjadi perhatian dari Bank Indonesia, Bank Sentral dari seluruh dunia. Dan di samping saat agenda ke-6 yaitu berkaitan dengan kerjasama di dalam perpajakan yang merupakan tentu saja Ibu Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan. Caca? Iya, Pak Gubernur, itu merupakan hal yang menjadi fokus tugas dari Bank Sentral dan dibahas dalam pertemuan Juli kemarin. Lantas kalau untuk otoritas pengambil kebijakan dunia saat ini, kira-kira apa isu strategis global yang akan dihadapi dan nanti akan direspon oleh mereka? Tentu saja apa yang dilakukan Bank Sentral yang tadi saya sebutkan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tema sentral kita adalah recover together, recover stronger. Di dalam recover together tidak hanya kebijakan makroekonomi, tidak hanya kebijakan Bank Sentral, tapi juga isu penting di dalam global adalah kerjasama untuk mengatasi masalah kesehatan dan masalah pangan. Ini menjadi satu hal penting yang menjadi perhatian dan juga leadership dari Indonesia untuk bersama secara global mengatasi tentu saja masalah kesehatan dan masalah pangan. Antara lain adalah kerjasama secara internasional untuk bagaimana penyediaan masalah fasilitas kesehatan, masalah vaksin, khususnya bagi negara-negara berkembang. Itu menjadi sangat penting. Demikian juga masalah ketahanan pangan yang sekarang menjadi salah satu isu penting antara lain karena gangguan mata rantai pasokan global, dampak dari perang di Ukraina. Tentu saja kerjasama internasional ini sangat penting untuk penyediaan pangan dan juga ketahanan pangan. Caca. Ya, Pak Gubernur, ini saya rasa masyarakat Indonesia begitu bangga ya rangkaian acara presidensi G20 sejauh ini kita laksanakan dengan sukses. Tapi yang juga menjadi fokus masyarakat, Pak Gubernur, adalah bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut nanti akan tertuang dalam aksi nyata. Seperti apa? Sesaat lagi. Ya, masih bersama dengan saya, Gubernur BI Bapak Peri Warjio. Pak, tadi yang menjadi perhatian saya adalah bahwa acara yang sudah kita laksanakan dengan sangat sukses ini, rangkaian acara menuju puncak, tapi yang paling penting adalah kesepakatan-kesepakatan tersebut nanti akan menghasilkan aksi nyata. Ini seperti apa, Pak? Sejumlah aksi nyata itu juga sudah berlangsung sekarang. Yang pertama, di dalam koordinasi kebijakan makro secara internasional, sekarang Indonesia bersama IMF dan Bank Indonesia, Bank for International Settlement (BIS) itu sedang merumuskan
apa yang disebut kerangka kerja kebijakan makroekonomi secara bauran atau bauran kebijakan, yaitu sebagai salah satu juga yang kita lakukan di Indonesia. IMF juga sedang memfinalisasi apa yang disebut Integrated Policy Framework, yaitu bagaimana koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di dalam melakukan stabilitas makroekonomi dan moneter, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan bagi negara berkembang untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengelolaan aliran modal asing. Dan ini diintegrasikan dengan yang dikembangkan oleh BIS, Bank for International Settlement, yaitu yang kita sebut Macro Financial Stability Framework, yaitu kebijakan makro Brazil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama ini kedua lembaga itu membangun sendiri-sendiri. Indonesia menggagas bahwa dua kerangka kebijakan ini disatukan dan menjadi referensi bagi berbagai negara untuk bagaimana melakukan koordinasi yang baik antara fiskal, moneter, makro Brazil, menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga langkah-langkah penting yang terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sekarang juga sudah diterbitkan mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai kripto yang diterbitkan oleh Financial Supervisory Board. Di samping juga penguatan pengawasan kepada lembaga keuangan non-bank. Pengaturan-pengaturan itu terus diperkuat. Yang ketiga juga langkah-langkah nyata di dalam kerjasama sistem pembayaran digital. Sudah dirumuskan suatu strategic business plan sampai 2027 agar sistem pembayaran digital global itu terus semakin cepat, efisien, dan juga aman. Termasuk juga pengembangan central bank digital currency ini terus dikembangkan sekarang dalam proses baik oleh berbagai negara maupun dalam koordinasi Bank for International Settlement, di mana Indonesia juga turut berpartisipasi di dalam itu. Langkah yang keempat tentu saja adalah langkah-langkah bagaimana kita bisa mengatasi berkaitan dengan risiko-risiko dari climate terhadap financial risk. Itu adalah langkah-langkah yang juga dilakukan. Satu lagi yang langkah nyata yang kita merupakan suatu gagasan dari Indonesia adalah perlunya kita mengembangkan mata uang untuk berbagai keperluan perdagangan dan investasi yang kita sebut local currency settlement, sehingga terjadi diversifikasi penggunaan mata uang di dalam penyelesaian perdagangan, investasi, sistem pembayaran. Yang Indonesia juga sudah melakukan kerjasama local currency dengan Jepang, dengan Cina, dengan negara-negara ASEAN. Ini adalah 5 langkah nyata yang merupakan juga inisiasi dari Indonesia untuk kita lakukan secara global. Jadi Caca, tidak hanya kita kesepakatan dalam chair summary, tapi juga langkah nyata sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan terus dilakukan. Dan insya Allah langkah-langkah nyata ini itu saja akan menjadi suatu catatan penting, hasil-hasil penting keketuaan Indonesia dalam G20 2022 ini, yang insya Allah nanti itu saja menjadi bagian penting dari leader summit insya Allah di November nanti. Caca. Iya, Pak Gubernur, sebenarnya dengan kesepakatan yang memang atau juga aksi nyata telah dilakukan, sedang dilakukan, akan dilakukan, seberapa optimis Pak Gubernur negara-negara G20 ini bahwa pemulihan ekonomi ini akan bisa berlangsung semua untuk negara-negara anggota, mengingat negara anggota punya permasalahan perekonomian yang berbeda-beda, seperti apa? Tentu saja sebagai ketua G20 kita mengajak seluruh negara-negara G20 yang merupakan lebih dari 80% ekonomi dunia ini bekerja sama. Kita selalu menyuarakan bagaimana Indonesia yang tentu saja terdiri dari berbagai suku bangsa, bagaimana
kesatuan, persatuan, harmoni itu penting secara global untuk recover together, recover stronger. Tentu saja masing-masing perlu memperhatikan kondisi ekonomi masing-masing, tapi juga kerjasama internasional itu sangat diperlukan untuk bersama pulih dan bersama lebih kuat. Itulah suara yang terus kita lakukan dan alhamdulillah ini berbagai negara sangat mengapresiasi keketuaan Indonesia, keberhasilan Indonesia khususnya kemarin dalam jalur keuangan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang ketiga di Bali yang kami juga mendapat apresiasi dari seluruh negara G20 bahkan juga dari berbagai lembaga internasional dan juga negara-negara yang bukan anggota G20. Insya Allah Caca keketuaan Indonesia di dalam G20 2022 ini membawa tentu saja suara Indonesia ke global untuk bersama pulih dan semakin kuat. Recover together, recover stronger, Caca. Baik, Pak Gubernur, seperti kita ketahui bahwa presidensi G20 ini dalam rangkaian hingga nanti kita akan melaksanakan acara puncak ini kan pasti menuai sorotan karena memang dilaksanakan di tengah kondisi global saat ini. Yang menjadi pertanyaan atau mungkin rasa penasaran dari masyarakat adalah strategi leadership seperti apa sih yang dilakukan Indonesia sehingga bisa menjaga soliditas, pembahasan juga bisa dilakukan tetap produktif, seperti apa Pak Gubernur? Tentu saja Bu Menteri Keuangan bersama saya, demikian juga Bu Menteri Luar Negeri, demikian juga Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Yang Serva bersama-sama di bawah arahan dan juga terus juga motivasi dan juga tentu saja inspirasi dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk secara bersama. Tentu saja dinamika di dalam pertemuan itu ada. Di tengah tentu saja masih terjadi perang di Ukraina yang sekarang terus masih berlangsung. Demikian juga dampaknya terhadap risiko-risiko stagnasi dan inflasi dari berbagai negara, ketidakpastian pasar keuangan global itu masih berlangsung. Tapi spirit kita, mari kita duduk bersama. Masalah-masalah jalur keuangan, mari kita selesaikan, mari kita kemudian terus kita maju untuk menghasilkan kesepakatan penting seperti tadi, 12 paragraf dari 14 paragraf ada kesepakatan di jalur keuangan. Mengenai 2 paragraf memang tentu saja satu paragraf berkaitan dengan konflik atau perang di Ukraina yang tentu saja ini berkaitan dengan masalah politik. Paragraf yang kedua adalah masalah kesehatan dan pangan. Ini adalah work in progress, suatu gagasan yang memang sedang di dalam proses membangun kesepakatan, baik melalui G20, baik melalui anggota-anggota G20, khususnya adalah Amerika, Tiongkok dan juga Saudi dan berbagai negara dan juga lembaga-lembaga internasional ini. Tapi insya Allah kita akan bekerja untuk bagaimana menggagas kerjasama dalam kesehatan dan pangan ini, dan ini yang terus kita lakukan. Pak Gubernur, ternyata bukan tugas yang mudah tapi kita laksanakan dengan sangat baik Pak Gubernur. Nah, sesaat lagi Pak Gubernur, pertanyaan ini sungguh ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau juga pemirsa TV One. Apa manfaat konkret dari presidensi G20 untuk perekonomian Indonesia? Sesaat lagi. Ya, masih bersama dengan saya Gubernur BI Bapak Peri Warjio. Mungkin sekarang saya tanya Pak, sebelum kita ke manfaat konkret, mungkin saya membahas ingin terlebih dahulu mengenai FEKDI Pak, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 Pak. Ini mungkin menjadi komunikasi yang baik untuk masyarakat juga sebenarnya. Acara ini apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin didorong dalam rangkaian kegiatan tersebut Pak? Ini adalah salah satu side event penting untuk menunjukkan ke dunia bahwa ekonomi dan keuangan digital di Indonesia sangat berkembang
secara cepat, terutama sejak COVID ini. Tidak hanya mengenai e-commerce, fintech, digital banking, dan juga semakin semaraknya diterimanya berbagai sistem pembayaran digital yang kita sudah lakukan, QR Indonesian Standard, BI Fast, dan juga bagaimana kita terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Dan itulah hasil tiga hal. Satu, kebijakan yang jelas, yaitu dari Bank Indonesia adalah blueprint sistem pembayaran Indonesia. Sampai dengan 2025, bagaimana digitalisasi sistem pembayaran itu kita lakukan dengan tujuan, strategi, dan program yang jelas. Yang kedua adalah sinergi dan kolaborasi. Bahwa pengembangan ekonomi keuangan digital itu memerlukan sinergi dan kolaborasi yang sangat erat. Dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sinergi dan kolaborasi sangat-sangat erat antara pemerintah, berbagai inisiasi digitalisasi di pemerintah, termasuk elektronifikasi transaksi keuangan daerah, penyaluran bansos, moda transportasi, dan berbagai digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh Bank Indonesia, pengembangan QR Indonesian Standard, BI Fast, dan berbagai inisiasi dalam digitalisasi sistem pembayaran. Tapi juga dengan industri yang juga terus bersama-sama dengan pengambil kebijakan bersama-sama dalam melakukan pengembangan ini oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, oleh AFTEK, dan asosiasi lain termasuk Kadin dan masyarakat. Semuanya ini tentu saja mensukseskan Festival Ekonomi Keuangan Digital. Dan yang ketiga, bahwa digitalisasi itulah untuk rakyat, UMKM, untuk pengembangan kaum perempuan, dan juga untuk kaum muda. Tiga hal ini yang kita tunjukkan bahwa Indonesia telah maju di dalam ekonomi keuangan digital. Baik, Pak Gubernur. Nah, sekarang mungkin kita ini pertanyaan yang terakhir tapi juga sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga pemirsa TV One. Manfaat konkret, Pak, dari presidensi G20 ini untuk perekonomian Indonesia. Satu, manfaat yang sangat konkret. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Bali kemarin itu adalah pertemuan fisik terbesar yang pernah dia lakukan sejak COVID. Hampir seluruh negara G20 itu hadir. Dan masing-masing Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral, para deputis, para delegasi, dan juga hampir seluruh lembaga-lembaga internasional itu hadir. Kurang lebih hampir 450 delegasi hadir di Bali. Dan tentu saja ini sangat nyata membangun Indonesia, pariwisata Indonesia, dan memulihkan masyarakat dan pariwisata Bali. Itu adalah hasil. Yang kedua, kami juga seminggu penuh, tanggal 11 sampai tanggal 17, bersama kementerian lembaga, bersama industri, bersama asosiasi, bersama masyarakat, itu menyelenggarakan side event. Isu-isu penting kita komunikasikan secara global. Digitalisasi, kebijakan makroekonomi, sektor keuangan, ekonomi inklusi, green economy, dan juga itu pengembangan struktural reform kita juga komunikasikan. Dan itu adalah sangat besar, banyak yang hadir di kalangan pemerintahan, industri, dan masyarakat di Bali. Ini manfaat nyata. Dan yang lebih penting lagi adalah menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia telah maju dan menggagas inisiasi global. Itu adalah manfaat yang langsung kita dapatkan, dan itu kebanggaan kita. Manfaat yang tentu saja adalah sangat penting adalah menunjukkan keketuaan Indonesia dalam kancah internasional dan menghasilkan kesepakatan yang tadi 12 paragraf di dalam chair summary yang merupakan kesepakatan dari 14. Itu capaian yang sangat-sangat membanggakan. Dan yang ketiga tentu saja adalah berbagai kebijakan internasional itu juga diwarnai oleh pandangan dari Indonesia dan pandangan dari emerging market dan developing country. Tidak hanya di makroekonomi, tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan, sistem pembayaran, tapi juga inklusi ekonomi dan keuangan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, UMKM, kaum wanita, milenial,
dan juga menuju green economy. Inilah tentu saja yang kita syukuri, recover together, recover stronger. Caca. Baik, terima kasih Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Dari perbincangan tadi yang sudah kita langsungkan, tiada kata lain selain rasa bangga kita, bahkan juga optimis kita dari presidensi G20 jalur keuangan yang sudah dilaksanakan, rangkaian acara yang sudah dilaksanakan, dan mungkin kita juga harus dukung dan sukseskan KTT Puncak nantinya G20 yang akan dilaksanakan November 2022 mendatang. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.